Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di mata kuliah Aljabar Linier. Hari ini adalah pertemuan ketiga ya. Kita kemarin di pertemuan kedua sudah pretest untuk materi seputar matrik ya. Kenapa pretestnya matrik? Karena ini nanti akan menjadi prasyarat ya atau materi penunjang untuk materi-materi berikutnya. Hari ini kita akan bahas tentang materi yang pertama di aljabar linear, yaitu tentang sistem persamaan linear atau lebih sering disingkat dengan SPL ya. Oke, tentu kalian pernah mendengar secara mungkin ada yang lupa ataupun ada yang masih ingat. SPL ini dipelajari dulu di SMA ya, tingkat SMA. Itu kalau yang SMA, mungkin kalau yang SMK belajar minimal tentang matrik ya, atau persamaan linear gitu ya, seperti itu. Kita akan bedah satu persatu apa itu sistem persamaan linear. Yang pertama kita akan mulai dari yang L blok terakhir dulu ya, yang dari linear dulu. Nah ini linear, atau juga ada orang yang menulisnya linear ya, gitu ya. Oke, ini artinya apa? Artinya linear itu adalah untuk atau bahasa ininya ya, ini pengertian menurut Bapak gitu ya. Garis lurus ya, akan membentuk garis lurus di grafiknya. Kalau dia persamaannya linear, kemudian atau bisa juga kalau melihat dari bentuk aljabarnya atau bentuk persamaannya, pangkat variabelnya ya. Pangkat variabel. Oke. Adalah satu ya, adalah ya kalau tidak nol paling tinggi ya. Paling tinggi, pangkat variabel paling tingginya yaitu 1. Ya, jadi bisa 0, bisa 1 ya. Gitu. Tidak boleh selain itu, misalkan pangkatnya setengah. Akar itu nggak bisa masuk ke dalam dikatakan sebagai linear ya kalau itu akar. Jadi pangkatnya dia harus 1, kalau nggak 1 0. Oke, apa itu variabel ya? Tentu ya nanti kita di sekolah pasti banyak mengenal variabel itu. Ada yang X ya, ada juga yang dinyatakan dengan Y. Nah ini yang disebut dengan variabel, atau dalam bahasa sederhananya yang variabel adalah alfabet ya, itu dinotasikannya. Jadi sesuatu yang belum terbukti benar atau salahnya. Jadi atau sesuatu yang akan kita cari nilainya, gitu ya. Itu variabelnya. Ini linear. Jadi ingat linear itu garis lurus ya. Jadi membentuk garis yang lurus gitu. Grafiknya itu nanti kalau dibuat dalam grafik. Terus pangkat variabelnya pangkat variabelnya adalah paling tertingginya 1. Oke, itu linear. Kemudian persamaan. Nah, persamaan. V-nya ya. L dari belakang, L, V. Nah, persamaan. Persamaan itu adalah ya. Nanti ditandai dengan ada sama dengan. Kemudian ini di sebelah sini sebelah kiri dan sebelah kanan daripada persamaan nanti ada variabel di sini ya. Biasanya yang sebelah kiri itu variabel terikat, nanti yang sebelah kanan itu variabel bebas. Variabel terikat biasanya dinotasikan dengan Y, variabel bebas itu dinyatakan oleh X. Ya. Apa itu variabel terikat dan variabel bebas? Variabel terikat itu dia dipengaruhi oleh nilai X ini. Ya gitu. Tapi kalau variabel bebas, kita bebas menentukan X, memilih X, nanti X-nya berapa, nanti Y-nya dipengaruhi. Jadi Y-nya nanti berapa untuk nilai X. Misalkan X-nya 0, nanti akan berpengaruh pada nilai Y-nya. Ya, makanya disebut terikat, itu terikat ke sini. Ya, sedangkan variabel bebas X itu karena dia bebas memilih nilainya. Seperti itu ya. Nanti bentuknya boleh seperti ini, boleh juga nanti bentuknya ini X dan Y-nya di sebelah kiri sama dengan. Ini kita ingat-ingat ya, ini kiri, ini kanan, dari sama dengan. Tuh, kiri kanan. X plus Y sama dengan C misalkan. Boleh nanti seperti ini.
atau nanti sama dengan, atau boleh juga gini AX ya sama dengan 0, itu juga boleh seperti itu ya. Nah, ada sama dengannya aja untuk persamaan itu, nanti ada sama dengannya namanya. Ini Bapak kasih yang sederhana aja ya. Kemudian sistem. Nah, sistem misalkan ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Sistem itu berarti nanti ya minimal dikatakan sistem persamaan itu ketika minimal terdapat dua persamaan ya, itu minimal terdapat dua persamaan. Nah, karena dia menjadi sistem, jadi yang ini persamaan ini nanti saling terkait ya, saling terkait atau terpadu ya gitu ya. Jadi minimal terdapat dua persamaan baru kita anggap baru kita sebut sebagai sistem. Nah, sehingga nanti sistem persamaan linear itu, nah kalian tinggal menggabungkan aja ini ya, dari mulai linearnya dulu. Jadi dia harus linear variabelnya, kemudian dia bentuknya persamaan gitu ya. Nah, kemudian dia lebih dari satu persamaannya. Jadi ini ya kumpulan ya persamaan linear ya. Dia maksudnya kumpulan itu nanti lebih dari satu ya, lebih dari satu persamaan nah, yang membentuk satu kesatuan. Nah, sehingga akan memiliki solusi ya. Kan solusi tunggal, ada 3 kemungkinan solusinya. Jamak itu lebih dari satu, atau tidak ada solusi. Solusi itu apa? Solusi itu adalah nilai X, nilai variabel yang memenuhi sistem persamaan tersebut ya. Jadi ini yang dimaksud dengan sistem persamaan linear. Mari kita coba dengan sebuah contoh ya, supaya Anda bisa lebih paham ketika diberikan contoh mana yang masuk ke dalam persamaan linear, mana yang bukan gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Oke, kita lanjutkan ke contoh ya, contoh daripada persamaan linear ya. Kita lihat sini, ini persamaan linear ya. Kalau kita tulis ya persamaan linear dalam bentuk persamaan matematisnya, bisa kita tulis begini, Y sama dengan misalkan ya A1X atau AX plus B lah, gitu, yang sederhana. Ini berarti kita identifikasi ya, Y-nya itu kan variabel ya, variabel. Nah, ini variabel terikat itu Y-nya, atau kalian cukup bilang variabel aja, nggak masalah. Kemudian nanti A-nya ini karena ada X ya, X juga nanti variabel bebas, atau tulis aja variabel, nggak ada masalah ya. Kemudian A itu kan nyatu dengan X, nah itu disebut sebagai koefisien. Ya, ingat A itu koefisien, itu skalar ya, atau angka bahasa sederhananya. Terus B-nya itu kan nggak ada variabelnya ya, cuman sendiri B-nya. B itu disebut sebagai konstanta. Nah, itu konstanta B. Bisa ditulis seperti ini, bisa juga kita tulis begini, misalkan AX plus BY sama dengan C. Oke. Nah, dari sini kita bisa tulis A dan B-nya, A, B itu A dan B,
itu adalah koefisien ya di persamaan ini ya, koefisien. Kemudian X dan Y nya ya kita tulis saja, Y dan X nya adalah variabel. Oke. Kemudian C nya adalah konstanta karena dia sendiri ya, nggak dengan variabel. Ini konstanta. Nah, jadi bisa ditulis seperti ini ya untuk persamaan linear. Nah, lihat ada berapa variabelnya, X dan Y ya, ada 2 variabel. Berarti ini disebut persamaan linear 2 variabel. Oke, kemudian boleh nggak kalau variabelnya banyak? Boleh ya, nggak terhingga pun bisa kalau dimatematikan ya. Contoh misalkan untuk variabelnya banyak, berarti kita punya bentuk umum ya. Bentuk umum atau boleh juga kalian tulis rumus umum. Bentuk umum saya singkat aja ya. Persamaan linear dengan ya n variabel. Jadi maksudnya n variabel itu banyaknya variabelnya sebanyak n, gitu ya. Nah, contoh misalkan kita tulis ini bentuk umumnya, koefisiennya ya dari mulai A1 ya. Kalau saya ganti A, B, C, D kan nantinya makin banyak ya. Jadi saya tetap alfabetnya A, kemudian dikasih indeks A1 X1 tambah dengan A2 X2. Nah, lihat ini variabel X1, ini variabel X2 ya. Ini 2 variabel yang berbeda. Ini untuk menggantikan Y ya. Karena kalau saya ganti jadi X tambah Y tambah Z tambah apa, itu nanti kehabisan variabelnya. Jadi disederhanakan, koefisiennya pakai A dengan indeks dan variabelnya pakai X dengan indeks ya, sampai dengan terus A3X3 tambah dengan titik-titik ya. Kita nggak tahu n nya berapa, jadi kita kasih titik-titik ya, kemudian ditambah dengan AN XN ya, kemudian sama dengan B. Nah, seperti ini bentuk umumnya ya, seperti yang ada di papan tulis ini, seperti ini bentuk umum. Oke, kemudian dari sini kita kan bisa mengidentifikasi ya, variabelnya adalah X1, X2 sampai dengan Xn ya. Ada sebanyak n variabel. Kemudian koefisiennya, nah koefisiennya A1, A2 sampai dengan AN, ini juga sama sebanyak n. Kemudian nanti yang terakhir konstantanya B-nya ya, konstanta atau juga bisa disebut sebagai matriks solusi. Konstantanya B atau juga disebut nanti ke depannya sebagai solusi B. Nah, seperti itu ya. Ini untuk persamaan linear bentuknya. Kemudian contohnya. Nah, untuk contohnya ini Bapak buat 2 tabel begini ya. Ini yang persamaan linear ya. Ini lihat. Oke, ini contoh persamaan linear ya. Ini contoh yang persamaan linear. Ini yang bukan persamaan linear. Oke ya. Yang persamaan linear misalkan Y sama dengan 3X plus 5. Ini linear ya. Kenapa ini linear? Karena pangkat variabelnya Y dan X-nya itu 1 ya. Itu variabelnya 1. Jadi dia termasuk persamaan linear. Ya. Untuk yang bukannya, misalkan begini. Y sama dengan 3 akar X plus 4. Nah, ini bukan persamaan linear. Di mana dia bukannya? Bukannya adalah di sini. Lihat variabel X. Lihat ke tulis variabel X, ya. X itu kan di situ akar ya. Akar X itu
Kalau kita tulis dalam bentuk pangkat, ini adalah X pangkat 1/2. Nah nih ya, 1/2 itu tidak 0 ataupun tidak 1 ya. Jadi dia bukan persamaan linear. Kalau ditulis dalam grafik, nanti dia grafiknya juga nggak lurus. Tuh ya, itu yang persamaan linear. Terus misalkan lagi yang bentuknya variabel sebelah kiri kemudian sebelah kanannya konstanta. Misalkan Y tambah 5X ya akan sama dengan 7. Ini adalah termasuk persamaan linear ya, karena pangkatnya semuanya 1. Nah, seperti itu, dan masih banyak lagi ya yang bisa ditulis untuk persamaan linear. Terus ada lagi ini satu, selain pangkat dia harus 0 dan 1 ya. Kita juga bisa membuat bukan persamaan linear ketika begini. Y sama dengan sin X. Nah, atau yang ketiga misalkan Y sama dengan misalkan Y plus 2X Y ya sama dengan 6. Yang ini bukan persamaan linear karena apa? Karena ini terdapat kombinasi ya. Kombinasi, mana yang kombinasi ini? Perkalian X dan Y. Nah, ini membuat persamaan ini menjadi bukan persamaan linear gitu. Kemudian ini ya, sin X atau fungsi trigonometri juga bukan termasuk persamaan linear. Kalau digambar sin X kan begini ya. Oh, ini grafik sin X. Y sama dengan sin X. Ini seperti ini. Ini kan gak lurus garisnya. Oke, ini contohnya. Ya udah.